Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Kalau yang minggu lalu tentang ANOVA satu jalur, hari ini kita akan membahas ANOVA dua jalur atau dua arah. Oke, apa bedanya dengan ANOVA yang kemarin? ANOVA dua jalur itu ketika dia memiliki variabel bebasnya lebih dari satu atau lebih dari satu faktor. Jadi di sini kita katakan tetap dia beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor. Ya, dengan dua faktor, makanya analisis dua jalur. Kalau tiga berarti tiga faktor, analisis tiga jalur. Nah, di dalam ANOVA dua jalur itu ada yang namanya tanpa interaksi, ada yang namanya dengan interaksi. Nah, kali ini kita akan membahas yang ANOVA dua jalur eh, dengan interaksi. Maaf, tanpa interaksi. Iya, kalau yang dengan interaksi nanti ya, itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, jadi ketika dia dikatakan dua jalur, maka dia rancangannya seperti ini. Ada yang namanya faktor baris ya, B1, B2, B3, B4, B5. Ini levelnya. Ada yang disebut dengan faktor dari kolom. Saya simbol dengan K1, K2, K3, dan K4. Nah, dikatakan tanpa interaksi, kita hanya ingin melihat faktor utama saja. Faktor utama yaitu faktor eh, pengaruh dari faktor B baris, pengaruh dari faktor kolom. Tidak ingin melihat apakah ada pengaruh interaksi baris dan kolom. Kalau kita ingin melihat pengaruh baris, interaksi baris dan kolom, maka kita bisa menggunakan yang namanya ANOVA dua jalur tapi dengan interaksi. Nah, biasanya datanya itu dia seperti ini. Kalau ada interaksi, itu datanya misalnya B1K1 itu tidak hanya satu, karena ada interaksi. Jadi dia lebih dari satu. Misalnya di sini ada tiga data, tiga data, dan seterusnya. Ini kan hanya satu-satu. Nah, kemudian kita akan melihat seperti apakah proses pengujian untuk yang dua jalur. Sebenarnya itu sama ya. Kalau masih ingat yang kita bahas minggu yang lalu, bahwa langkahnya sama dengan ANOVA satu jalur. Cuma di sini faktornya itu kan lebih dari satu. Berarti kita ingin menguji apakah terdapat perbedaan respon yang dipengaruhi oleh faktor yang pertama, nanti juga apakah terdapat perbedaan respon dipengaruhi oleh faktor kedua. Jadi dua kali. Jadi dua kali menguji. Nah, kalau yang pakai interaksi tiga kali. Kita ingin melihat faktor A, faktor B berpengaruh tidak, lalu faktor interaksi. Di faktor baris dan kolom. Nah, biasanya di ANOVA dua jalur, itu kita ingin melihat bagaimana perbedaan respon itu jika dilihat dari sisi faktor tertentu, baris misalnya, dan faktor yang lain misalnya kolom. Nah, untuk langkah-langkah pengujian, saya rasa tidak perlu kita ulang lagi ya. Mungkin silakan diingat materi yang sebelumnya. Jadi tetap mengedepankan ini proses. Jadi ada yang namanya formulasi hipotesis, kemudian taraf nyata, nanti sebut lanjut dengan apa namanya kriteria, baru kita uji statistik dan menggunakan perhitungan, lalu kesimpulan. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa banyak sekali kok ada dua. Ya, karena kan dua faktor. Sehingga formulasi hipotesisnya itu yang faktor pertama dulu. Faktor pertama itu misalnya faktor baris ke satu. Apakah pengaruh baris ke satu itu signifikan atau tidak? Pengaruh kolom bukan
baris ke satu, maksudnya faktor pertama ya. Kemudian faktor kedua, signifikan enggak? Makanya untuk yang satu ini untuk faktor pertama, untuk yang kedua ini untuk hipotesis yang faktor kedua. Jadi satu-satu. Nah sekarang sama, tahap selanjutnya itu kita tentukan alfanya. Setelah menentukan alfa, kita tentukan F hitung, maaf, F tabel ya, untuk alfa yang disebut untuk kedua ini. Jadi yang pertama berapa F hitungnya, untuk yang kedua berapa F hitungnya kalau, kok F hitung lagi? Maaf, ini kok agak error ya. F tabel maksudnya ya, berdasarkan eh, alfa masing-masing. Ini mungkin saya lewat saja. Nah, untuk yang baris, tentu derajat pembilangnya ya, yang pembilang penyebut, pembilangnya B-1, derajat bebas penyebutnya K-1 kali B-1. Ini yang membedakan ini di pembilang. Kalau yang kolom K kurang 1, kalau yang baris B kurang 1. Nanti kita langsung eksekusi, kalau ini kan masih teori. Ini sama seperti yang sebelumnya, ini juga rumus yang terkait, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan. Nah, di sini karena ada dua, di sini yang membedakannya. Kita mungkin kecepatan, kita ulang lagi. Kalau yang ini kan dia ada JKP1, artinya ada faktor yang pertama, perlakuan satu, perlakuan kedua, gala total. Tetap rumusnya tetap dikurang satu, kalau yang kolom dikurang satu, total kan baris kali kolom total data kita, kita kurang satu. Galat sisanya sama seperti yang waktu pertama kita bahas. Ini tidak saya bahas karena sudah dibahas ya. Nah, ini juga nanti untuk perlakuan yang satu, maka totalkan perlakuannya dikuadratkan, nanti dibagi kolom. Kalau perlakuan yang pertama adalah baris. Kalau perlakuan kedua kolom, nanti dibagi baris. Jadi nggak boleh sama ya, kan tadi sudah kita lihat minggu yang lalu, jadi dibagi ini. Nanti dikurang faktor koreksi. Ini adalah faktor koreksi. Saya tidak mengulang yang ini. Nah, kesimpulannya nanti sesuaikan apakah dia lebih dari F tabel atau sesuaikan kriteria apa kurang dari F tabel. Nah, ini langsung saja. Kenapa disebut tanpa interaksi? Misalkan kita ingin melihat apakah efektif hasil belajar siswa ini dengan melihat perbedaan dari 4 metode pembelajaran, berarti ini kolom, lalu waktu pagi, siang, sore, ini adalah faktor kedua, yaitu faktor yang baris, atau boleh dibalik, ini faktor satu, ini faktor kedua, itu nggak masalah. Nah, seperti biasa kita totalkan supaya mudah menghitung JKP-nya. Untuk yang paling bawah ini JKP 1 ya, ini yang JKP 2, atau boleh dibalik. Yang jelas ini ada 2 JKP-nya. Nanti kita ikutin saja pola yang minggu yang lalu. Nah, nanti kita buat hipotesis untuk pengaruh waktu belajar. Boleh menggunakan kalimat seperti ini, pengaruh waktu belajar nol atau tidak terdapat pengaruh waktu terhadap hasil belajar siswa, waktu belajar. Kalau yang kedua, tidak terdapat pengaruh signifikan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini kita ikuti untuk yang ini ya. Kita kurang satu semuanya. Jadi karena baris tadi waktu, 3 ya waktunya kita kurang satu. Lalu tadi eh, apa ya, metode ya ada 4, makanya kurang satu. Ini untuk pembilang, ini untuk penyebut. Oke. Nah nanti dicek, ya dicek untuk pembilangnya, untuk penyebutnya berapa. Mungkin kita ulangi sebentar. Nah ini kan bisa kita lihat tabelnya nanti di 2,6 dapatnya 5,14. Kalau yang ini 3,6 kan berbeda. Ini untuk yang apa namanya? Ini waktu yang pertama, yang kedua itu metode. Nah, perhitungannya sama persis dengan yang kemarin. Jadi untuk yang perlakuan, untuk yang baris kita kuadratkan sama ya, dibagi mungkin metode. Kalau yang waktu kita bagi dengan metode.
Kalau yang metode kita bagi dengan waktu dibalik ya. Nah, ini sama. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Bedanya untuk yang dua jalur dengan maaf tanpa interaksi itu ngitungnya sama dengan satu jalur tapi dua kali. Jadi faktor pertama, faktor kedua. Sama. Jadi saya tidak mengulang lagi kalau mau lihat yang minggu yang lalu ya. Jadi kita hitung masukkan ke tabel. Nah nanti kalau minggu yang lalu kan hanya ada kuadrat tengah perlakuan hanya satu. Nah ini ada dua. Kuadrat tengah perlakuan satu, kuadrat tengah perlakuan dua. Ini untuk metode, ini untuk waktu belajar. Nanti F hitungnya juga ada dua. Ini untuk yang baris, untuk yang waktu, ini untuk yang waktu. Nah, belum tentu kedua-duanya signifikan. Bisa saja hasil belajar tidak berbeda untuk ketiga waktu, tapi dia berbeda untuk keempat metode. Atau terbalik, waktu tadi ketiga waktu dia berbeda, tapi sama untuk keempat metode. Jadi dia satu-satu. Nah, kita lihat kesimpulannya itu ternyata untuk yang rata-rata hasil belajar jika dilihat dari waktu belajar itu dia nolnya diterima karena dia kurang dari F hitungnya kan 3,55 kurang dari F tambah. Yang ini juga sama. Ternyata untuk karena ini sama-sama 5%. Nanti boleh dicek kalau 1% ya. Bisa saja 5% dia tidak signifikan, tapi ketika dia 1%, nah diperkecil skalanya dia signifikan. Nanti silakan dicek. Jadi apa yang kita simpulkan bahwa baik faktor baris yaitu faktor misalnya waktu belajar dengan metode itu sama-sama tidak mengefek kepada hasil belajar. Artinya ketiga waktu mau pagi, mau siang, mau malam sama aja hasil belajarnya. Tidak ada signifikan perubahannya, perbedaannya. Ini juga sama. Mau metode satu kayak metode yang dua, tiga atau empat hasil belajarnya nggak terlalu beda. Ini kesimpulan untuk data kita tadi. Jadi belum tentu berlaku untuk di tempat lain. Karena ini kan datanya ya data bukan data asli ya. Bisa saja secara kenyataan ada perbedaannya. Jadi di interaksi tanpa interaksi dua jalur ini, ANOVA dua jalur, itu kita tidak melihat apakah ada kaitan antara waktu belajar dengan metode. Misalnya kalau metode belajarnya itu M1, maka waktunya bagusnya pagi. Metode tematik atau metode discovery dan sebagainya. Ternyata tidak kita lihat sehingga dikatakan tidak melihat ANOVA tanpa interaksi namanya. Nanti kita untuk yang dengan interaksi kita bisa ke minggu depan. Ini materinya mungkin agak kecepatan karena saya khawatir lampu mati. Jadi silakan dicek materi kita minggu yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya tujuannya sama, hanya variabel bebas atau faktornya lebih dari satu. Sama persis. Jadi silakan, mohon maaf kalau ada kekurangan, saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.